Damai di hati, salam jumpa saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di hari ini, Rabu 2 Maret tahun 2022, lewat Renungan Harian Keluarga. Saya percaya bahwa Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan sangat menikmati berkat Tuhan di hari ini. Oleh karena itu, mari hari ini kita juga beribadah kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit bumi, Bapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang selalu memberkati, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih dan berkat Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan karuniakan bagi kami. Kami diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan menjalani kehidupan ini dalam berbagai latar belakang kehidupan kami. Di hari ini, di saat ini, kami mau datang beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Engkau. Oleh karena itu, ya Tuhan, Engkau tolong kami, tuntun kami di saat ini untuk kami datang beribadah kepadamu. Terlebih ketika kami hendak membaca lagi firman-Mu, kiranya kasih kuasa Roh Kudus yang akan menaungi kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan, melakukannya di tengah kehidupan. Tetapi ampuni kami Bapa dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini dalam Perjanjian Baru. Kita akan membacanya dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukan firman Tuhan. Dan saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan tema renungan di hari ini adalah Kristus yang tidak terbagi. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kata pecah atau retak dalam bahasa Yunani disebut skisma. Kata ini dipakai oleh Paulus untuk menyebut atau mengungkapkan perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Rupanya di jemaat Korintus telah terjadi perpecahan. Hubungan antar anggota tubuh Kristus tidak lagi harmonis. Mereka membentuk kubu atau golongan-golongan, yakni golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus, dan seterusnya. Nah, timbul pertanyaan, apakah masing-masing golongan memiliki Kristus yang berbeda-beda? Tentu saja tidak. Artinya mereka sendirilah yang telah membentuk benteng-benteng atau sekat-sekat di antara mereka sendiri, tetapi Kristus tetap satu. Karena itu Rasul Paulus bertanya dengan nada teguran kepada mereka, adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, saudara, kita membaca itu dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Melalui nasihat itu, Paulus seolah-olah ingin menegaskan bahwa Kristus jauh lebih utama daripada orang-orang utusannya, termasuk dirinya, termasuk Paulus tentunya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di zaman sekarang ini, ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar hatinya melekat pada hamba Tuhan dibanding firman yang ia sampaikan, yang
hamba Tuhan itu sampaikan. Mereka mulai mengkultuskan dan mengidolakan pemimpin rohani atau pendeta atau pelayan Tuhan, diaken, penatua, guru agama, pendeta. Bukan lagi Kristus. Nah, mereka lebih suka menyanjung atau memuja-muja manusia yang tampak secara kasat mata daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka malas datang beribadah jika tahu yang berkhotbah ada pendeta yang kurang menarik dan tidak disukai. Mereka akan datang kalau yang akan berkhotbah itu sesuai dengan keinginan mereka. Baik itu pendeta, diaken, atau penatua. Nah, inilah yang akhirnya menjadi biang pemecah di antara jemaat dalam sebuah gereja. Mereka lupa bahwa hakikat apapun hamba Tuhan, mereka hanyalah alat saja di tangan Tuhan. Di mana tanpa roh Tuhan bekerja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam 1 Korintus 3 ayat 7 dan 8 mengungkapkan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saudara, Tuhan menghendaki kita senantiasa hidup dalam persekutuan yang erat di antara sesama anggota tubuh Kristus. Bersekutu berarti membangun suatu hubungan yang di dalamnya terdapat unsur sehati, sepikir, saling menguatkan dan menopang, sehingga terbangun suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Ingatlah bahwa kita hanyalah alat dan posisi kita sama dengan orang Kristen lainnya, yaitu anggota tubuh Kristus. Bukan kita kepalanya, tetapi Kristus yang adalah kepala gereja, kepala dari tubuh itu. Dalam Kolose 1 ayat 18 diungkapkan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara, Kristus harus menjadi yang terutama dalam kehidupan orang yang kita layani, bukan kita. Saudaraku, memandang kepada Kristus dan bukan diri kita adalah hal yang dapat membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, inilah pesan firman Tuhan di hari ini, bahwa sebagai orang percaya, kita ini adalah satu tubuh. Karena itu, kita harus saling memelihara kesatuan. Mari kita ciptakan suatu harmoni yang indah di dalam Kristus. Dengan demikian, semua orang yang dapat menjadi saksi Kristus, atau semua orang termasuk kita dapat menjadi saksi Kristus yang hidup. Dan akhirnya nama Kristuslah yang dimuliakan. Berbahagialah kita jika tetap bersatu sama dengan Kristus yang tidak terbagi-bagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Pencipta, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh diperkenankan oleh Engkau beribadah di saat ini. Firman-Mu memberi pemahaman indah bagi kami, pengetahuan bagi kami, kekuatan iman bagi kami, bahwa sesungguhnya kami ini adalah tubuh Kristus. Masing-masing kami
diberikan kasih karunia oleh Tuhan yang berbeda, tetapi kami tetap adalah satu tubuh, dan Kristuslah kepala tubuh. Demikian juga gerejamu. Berbagai-bagai talenta dimiliki, tetapi Kristuslah kepala gereja. Kami mohon kepadamu Bapa, bahwa kebenaran firman Tuhan ini dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa dalam menjalani kehidupan ini, baik di tengah kehidupan keluarga, jemaat dan masyarakat, terus termotivasi untuk memelihara persatuan dan kesatuan sebagai satu keluarga Kristus. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau senantiasa akan menyertai perjalanan kehidupan kami, memberkati setiap tugas tanggung jawab kami. Apapun yang hendak kami kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu, berkatilah senantiasa dalam berbagai profesi, tugas dan tanggung jawab kami. Ketika di hari ini kami menikmati anugerah kasih Tuhan dengan berbagai berkat, biarlah kami selalu ingat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kami di hari ini mengalami berbagai pergumulan kehidupan, kuatkan iman kami menghadapi setiap pergumulan itu, termasuk yang saat ini kami sedang gumuli ketika pandemi COVID-19 kembali semakin banyak. Kami mohon Tuhan, Engkau yang kiranya akan menyertai kami, memampukan kami menghadapi tantangan pandemi COVID, sambil kami terus ingat menerapkan protokol kesehatan yang baik dan ketat. Berkati kami semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Selatan, para pendeta, Kau memberkati diaken, penatua, komisi-komisi kerja, Kau memberkati jemaat-Mu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia yang selalu berupaya bekerja sehingga siaran dari renungan harian ini boleh didengar, boleh disaksikan oleh banyak orang. Diberkatilah tim multimedia yang selalu bekerja dengan baik. Tuhan Bapa di dalam surga, kepadamu-lah kami serahkan kehidupan kami hari ini, besok, sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian di hari ini. Semoga ini memberkati saudara. Semoga ini memberikan kekuatan iman kepada saudara. Selalu tetap andalkan Tuhan, jangan lupa berdoa, jangan lupa bekerja, andalkan Tuhan senantiasa. Jangan patah semangat ketika kita saat ini ada dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi tetap senantiasa terapkan protokol kesehatan yang baik dan ketat. Tuhan pasti akan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom.